بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Wahai sang Nabi, idza ja'akal mu'minat, jika datang perempuan-perempuan beriman, mereka datang kepadamu untuk berbaiat, mengambil sumpah setia agar mereka tidak lagi syirik kepada Allah, tidak lagi melakukan pencurian, tidak lagi melakukan zina, tidak lagi membunuh anak-anak mereka yang sering mereka lakukan dahulu. Mereka juga tidak akan melakukan dusta yang mereka buat-buat di antara tangan dan kaki mereka. Dan mereka tidak akan bermaksiat padamu, Muhammad, dalam urusan ketaatan dan urusan kebaikan. Kalau mereka melakukan ini semua dan berbaiat, siap berbaiat padamu, maka baiatlah mereka. Ambillah sumpah setia mereka dan mintalah ampunan Allah untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bagian kedua dari ayat 12 ini, ayat bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali perempuan-perempuan yang datang, perempuan-perempuan beriman datang pada Rasulullah SAW. Mereka siap berbaiat, tidak melakukan kebodohan-kebodohan yang dulu pernah mereka lakukan. Jadi memang banyak, kalau kita sudah mengenal cahaya Islam, cahaya iman, banyak amalan-amalan dulu kita malu lagi itu untuk kerjakan. Jadi ini yang disebut pelajaran pertama, cahaya iman. Jadi yang kata Rasulullah SAW, 3 tanda kalau ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah dia nggak mau lagi kembali kepada kekufuran. Seperti nggak maunya dia kalau dicemplungkan nanti ke dalam neraka. Jadi benci banget. Malu melihat kebodohan-kebodohan masa lalu. Jahiliyah itu artinya kebodohan. Benar. Jadi kalau menurut kita dulu itu hal yang biasa, tapi kalau sekarang malu berjahil. Nah itu, dan salah satu tanda keimanan adalah rasa malu. Kata Rasulullah, iman itu ada 73 cabang. Dan salah satunya adalah iman, adalah malu. Jadi al-imanu salah satu wa sab'una syu'batan. Yang tertingginya apa, yang rendahnya apa, dan kata Rasulullah ada kalimat yang menarik, wal haya'u minal iman. Dan rasa malu itu adalah keimanan. Jadi kalau dulu banyak sekali kebodohan-kebodohan yang kita lakukan, mungkin makan riba, mungkin suka nipu, mungkin suka nauzubillah berzina, membunuh bahkan anak sendiri. Enggak, itu sekarang sudah tidak berlaku lagi karena apa? Karena malu kalau melihat zaman dulu. Semoga Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Nah ini yang disebut cahaya iman. Jadi terang benderang dan membuat
hati kita senang, bahagia. Kalau sudah dapat iman dan malu, kalau kembali lagi melakukan kebodohan kayak dulu. Sudah. Jadi itu poin pertama. Poin pertama, cahaya iman itu membuat segala-gala terang benderang. Poin yang kedua adalah malu kalau kembali melakukan kebodohan-kebodohan. Poin yang ketiga, benar rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tata cara untuk berbaiat. Tata cara untuk mengambil janji sumpah setia. Bagaimana tata caranya? Tata caranya adalah kalau perempuan-perempuan ini datang, Urwah dari Aisyah yang menyampaikan hadis ini, perempuan-perempuan itu datang pada Rasulullah, maka Rasulullah membaiat mereka, tapi tangan Rasulullah tidak menyentuh tangan mereka sekalipun. Dari hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, tidak menyentuh. Dan ini tata cara buat ayah bunda kalau berbaiat atau belajar sama guru manapun. Nah, ini diberitahu lewat hal ini. Tidak bersalaman, tidak bersentuhan. Terus tata cara baiat berikutnya langsung dikasih tahu sama Allah. Kalau sudah janji sumpah setia, teksnya bagaimana? Teksnya bisa dibuat sesuai dengan tujuan. Misalnya, kalau melihat konteks ini, kami berbaiat untuk tidak lagi pernah melakukan syirik kepada Allah. Kami berbaiat untuk tidak lagi melakukan pencurian, perzinahan, bunuh anak-anak kami, dan tidak membuat kebohongan, dusta yang pernah dilakukan oleh di antara tangan dan kaki kami, maksudnya kemaluan. Dan kami berbaiat untuk senantiasa taat padamu. Misal, itu teks. Jadi, teksnya apapun bisa. Dari tujuannya apa. Maka sudah mereka lakukan itu, maka kemudian katakan, aku membaiat kalian, aku membaiatmu. Dan ditutup dengan doa. Ditutup dengan doa dan minta ampunan. Perintah Allah, wastaghfir lahun Allah. Minta ampunan Allah untuk mereka. Maka doakan. Habis dilakukan proses pembaiatan, lalu kemudian istighfar. Dan istighfar ini adalah hal yang sakral, minta ampunan sama Allah. Ayah bunda pernah dengar akad ijab dan kabul nikah kan? Pernah dengar nggak? Sering kan? Jadi kalau kita menghadiri akad nikah saat ijab kabulnya, itu nanti penghulu tuh bakal, ayo sama-sama ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Semua hadirin hadirat, ayo istighfar. Astaghfirullahaladzim. Jadi diudahli dengan istighfar. Lalu kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian langsung ijab dan kabulnya. Kenapa perlu dengan istighfar? Nah ini dalam hal yang sakral, apalagi minta keridhaan Allah. Nah ini ada wastaghfir lahun Allah. Istighfar, ampuni. Minta ampunan. Minta ampunan buat siapa? Bukan hanya untuk diri sendiri, buat orang lain. Maka poin keempat pagi ini pelajaran buat kita bahwa bisa, boleh minta ampunan Allah untuk orang lain, boleh. Sebab mungkin belasan tahun belakangan ini di Indonesia ada tuh yang larang-larang. Apaan tuh? Doa untuk mayit. Nggak nyampe katanya. Enggak. Ini dalilnya buat ayah bunda. Wastaghfir lahun Allah. Minta ampunan untuk orang lain boleh. Bahkan doa Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kan diajarin, kita sudah belajar dalam surat Al-Mujadalah ayat berapa tuh? Ayat 10 kan?
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu doa untuk orang-orang beriman yang sudah meninggal. Boleh. Kalau buat orang beriman yang masih hidup, apalagi ini wastaghfir lahunallah. Minta ampunan Allah untuk mereka perempuan-perempuan yang datang untuk berbaiat. Karenanya boleh tuh ayah bunda minta doa sama orang-orang soleh soleha. Ayah bunda bergaul sama orang soleh soleha, orang yang bertakwa, orang yang berilmu. Kalau datang, nah minta doa, sampaikan hajat. Hajat kita sampaikan lalu kemudian mintakan doa. Dan beruntung kalau mereka mendoakan, ikut mendoakan hajat kita. Jadi ini pelajaran berikutnya. Jadi meskipun bicara tentang ritual baiat yang ditutup dengan istighfar, minta ampunan Allah untuk mereka semua, nah, tapi ada pelajaran. Poin keempat itu, istighfar, minta ampunan untuk diri dan orang banyak boleh. Jadi nggak usah diperdebatin, capek. Hal-hal yang hilafiyah itu terlalu banget disibukkan kita. Jadi ingat prinsip agama tuh, ini pelajaran kelima, prinsip agama adalah ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Jadi nggak usah dipersulit-sulit. Kecuali kalau ada dalil yang benar-benar memberitahukan kita untuk berhenti, maka berhenti. Tapi kalau dalam masalah hilafiyah yang ada dalil yang membolehkan, ada dalil yang enggak, masih itu namanya hilafiyah, maka nggak usah diperdebatkan. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun. Sungguh Allah Maha Penyayang. Dan ampunan Allah ini, ayah bunda, kalau dilihat dari kalimat Ghafurur Rahim, ampunannya mendahului rahmatnya. Jadi minta ampunan Allah, nanti baru minta rahmat Allah. Sebab kalau Allah sudah ampuni, maka bahagia. Seperti orang yang datang berhaji, ini saudara-saudara kita yang mau berangkat haji ini, Abi Acep, Umi itu pada mau berangkat haji. Dan mudah-mudahan semua yang berangkat haji tahun ini Allah berikan kemakmuran. Dan semua kaum muslimin muslimat yang haji ke Baitullah dari seluruh penjuru dunia, itu meninggalkan segala macam tuh. Mereka membawa bekal terbaik, namanya bekal takwa. Dan puncaknya haji namanya wukuf di Arafah. Dan di hari semua orang sedang wukuf, berpakaian putih, mereka lusuh, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kepada para malaikat, mereka adalah hamba-hambaku, ja'uni as'asan wa hubbaran. Mereka datang kepadaku, memenuhi panggilanku dari jarak yang jauh rumah mereka, dalam kondisi lusuh, dalam kondisi tidak memiliki keinginan apa-apa dari dunia ini. Dan Allah bilang kepada para malaikat, isyhadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku, inni qad ghafartu lahu. Aku ampuni mereka semua. Jadi Masya Allah, hal yang terhebat saat berjumpa dengan Allah adalah kalau Allah bilang, aku ampuni. Aku ampuni mereka semua. Nah, itu hal terhebat. Karenanya minta ampunan Allah, baru minta rahmatnya. Dan biasanya kalau kita doa dengan redaksi sendiri, nah itu biasanya itu. Bukan dengan hafalan. Biasanya hal yang pertama diminta sama manusia, nah itu jiwanya akan bilang, ya Allah ampuni aku. Ampuni dosaku, yang besar maupun yang kecil, yang dulu maupun sekarang, yang lama maupun yang baru, yang samar maupun yang nyata, yang disengaja maupun tidak. Ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa guru-guruku, ampuni dosa keluargaku, ampuni kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Minta doa yang banyak. Minta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau
doa pakai kalimat sendiri, ya itu mintanya adalah ampunan Allah. Nanti kalau udah berasa Allah ampuni, nah minta yang lain-lain, minta yang lain. Dan ayah bunda, rahmat Allah luas dan Allah akan ijabah semua doa. Karenanya ini buat mereka yang berhaji, juga buat kita yang tidak berangkat haji. Kaum muslimin muslimat tuh berwukuf dari mulai pukul 12, pukul 13 kira-kira. Pokoknya setelah zawal usai khutbah Arafah, usai sholat, maka masing-masing itu melakukan ritual sendiri-sendiri. Bayangin ayah bunda, wukuf itu dari mulai tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. 4 sampai 6 jam. Itu saat dimana doa terbaik. Jadi tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Dan kata Rasulullah, doa terbaik adalah doa Arafah. Nanti ayah bunda cari itu. Jadi khairu doa Arafah. Doa yang terbaik adalah doa Arafah. Mudah-mudahan yang wukuf tahun ini semua doanya dijabah. Yang belum pernah doa di Arafah, Allah izinkan untuk bisa doa di sana, berhaji ke Baitullah. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? 4 sampai 6 jam ayah bunda, Ustaz matanya selalu ngelihat jemaah Indonesia itu di Arafah karena nggak terbiasa doa yang banyak, malah melakukan hal yang sia-sia di Arafah. Pada ngerokok, pada ngobrol, nyeduh pop mie biasanya tuh. Bener nggak tuh ayah Abi Ajab tuh? Dan macam-macam dah kelakuannya. Pada gibah, karena nggak terbiasa. Padahal kata Rasulullah, khairu doa Arafah. Doa terbaik itu doa Arafah. Apa yang ingin Rasul sampaikan? Ayah bunda, Allah itu maha pengampun. Allah maha luas rahmatnya. Maka berlatih doa yang banyak. Jadi berlatih doa, minta sungguh-sungguh sama Allah. Nanti kalau nggak bisa doa, belum bisa terbiasa minta sama Allah, latihan angkat tangan tinggi-tinggi, minta. Latihan semenit. Nanti kalau udah semenit bisa, latihan 3 menit. Doa apa aja. Mau sampaikan hajat sendiri, mau sampaikan hajat tentang keluarga. Kalau udah bisa 3 menit, nanti 5 menit. Kalau bisa 5 menit, naik terus sampai setengah jam. Naik 1 jam. Naik sampai 4 jam doa. Minta. Dan itu jarak terdekat. Saat lagi wukuf, kata Rasulullah, sebaik-baiknya doa. Nah, nanti dirancang sama ya bunda. Dirancang. Minta ampunan Allah dulu, habis itu minta rahmatnya, minta keselamatan akhirat, minta surga yang paling indah, minta dikumpulkan nanti kelak bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Minta pada Allah Subhanahu wa taala agar keteguhan iman dan ketakwaan. Minta pada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah dalam ketaatan. Minta pada Allah agar keluarga diberikan rezeki yang halal, berkah, berlimpah, mudah mencarinya. Minta agar dimudahkan dengan rezeki itu ketaatan pada Allah. Gemar berinfak, gemar sedekah. Minta macam semuanya. Minta. Dan kata Rasulullah, Salu Rabbakum hatta milah. Minta pada Rabbmu. Meskipun garam di rumah habis, laporin sama Allah. LPG naik misalnya, laporin ya Allah, ini uang belanja segini-segininya, segala-gala naik, ya Allah, laporin, minta sama Allah. Pokoknya latihan sama ya bunda, doa yang banyak, doa yang khaufan utama, punya rasa takut tapi punya harap yang banyak sama Allah, minta sama Allah sepuas-puasnya. Nah, ini kalimat Ghafurur Rahim. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim.
Ayah bunda pernah mengalami satu kejadian nggak? Ketemu sama orang hebat, ketemu sama orang mulia, yang punya jabatan atau yang punya harta, terus kata orang yang mulia ini, saya bisa bantu apa? Terus kita spontan, mintanya segitu doang. Habis orang itu pergi, baru nyesel. Ya, kenapa minta cuma segitu doang sih? Kayak Usbo pernah kedatangan rombongan, rombongan jenderal di Cianjur. Lalu kemudian, ini lagi bikin apa nak, Usbo? Ini lagi bikin jalanan. Mohon maaf, boleh saya panggil itu mandornya, Usbo? Boleh, silakan. Dipanggil. Bapak lagi kerja apa? Ini Pak Jenderal lagi bikin jalan. Saya bisa bantu apa? Ya ini jalanan segini kata mandornya. Yang lagi mau dibangun. Kira-kira tuh biaya berapa? Biayanya dimikir sebentar. 75 juta kata Pak Mandor kita ini. Maka ya udah segitu saya bantu. Nanti saya transfer langsung ke Osbo. Dan Masya Allah. Begitu rombongan pergi, kata tuh Mandor, ya salah Osbo saya. Kenapa? Mintanya cuma 75 juta doang. Kenapa nggak minta 750 ya waktu itu? Jadi tuh bayangin tuh ya, ya benar. Doa aja, doa. Udah lewat aja, dia nyesel. Kenapa nggak minta yang banyak? Ini sama manusia. Nah, sama Allah lebih dahsyat lagi. Ayah bunda tuh doanya jangan pendek-pendek. Doanya jangan dikit-dikit. Doa yang mentok. Sampai segala-gala keingetan. Kalau bisa, catat. Saya mau minta ini, saya mau minta ini, saya mau minta ini. Apalagi yang berangkat haji. Apalagi yang berangkat umroh. Nanti kan banyak tuh orang nitip doa. Catat doanya apa. Laporin. Kenapa? Karena kalau kalian tidak pernah latihan, ntar banyak lupanya. Tapi kalau kalian sering minta sama Allah sampai rasanya itu jaraknya udah deket, segala-gala laporin, segala-gala laporin. Banyak orang kan di Indonesia ini pengen ngobrol langsung sama sama Pak Prabowo misal. Tapi boleh jadi sampai Pak Prabowo nanti turun, kita nggak punya kesempatan ketemu. Tapi ada orang yang akrab banget sama Pak Prabowo. Kayak siapa? Kayak Pak Teddy. Nah, benar-benar ketemu, benar. Pak Presiden, ini ada permintaan. Oke, kata Pak Prabowo. Datang lagi dia, ada di Pak Presiden, ini ada ini. Oke, oke. Selevel Presiden aja bisa oke-nya gampang. Apalagi selevel Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak ada setara. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang setara dengan Allah. Karenanya mintanya yang banyak. Benar. Nah ini pelajaran di pagi ini Masya Allah buat saya, buat ayah bunda mudah-mudahan. Jadi mintanya jangan dikit-dikit. Latihan. Doa 1 menit, doa 3 menit, doa 5 menit. Ayah bunda pernah nggak melihat ada orang disuruh doa, mimpin doa, kagak bisa tuh, mulutnya keucap. Pernah lihat nggak? Ayo mimpin doa, nggak bisa tuh. Tapi ada orang yang nggak pakai persiapan dikasih mic suruh doa, doanya indah banget. Keluar kayaknya dari hatinya. Jadi kayaknya deket banget dia sama Allah, sering minta dia. Sering minta yang terbaik. Nah ini latih. Nanti suatu saat juga Ospo bakal kasih mic buat ayah bunda. Ayo saya mau dengar doanya apa. Kalau urusan gini semua Allah. Jangan doa tawaf, baca doanya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu pernah tuh saya kejadian saya apa namanya saya jewer tuh mutawif. Kan begitu turun dari bis, saya bilang nanti ini masjid penuh banget, rombongan kita pecah. Rombongan pertama 10 orang dipimpin sama saya, orang kedua dipimpin sama ini. Nah ada mutawif memang orangnya lucu. Nah terus kemudian saya bilang, ayo Murad bawa ini rombongan. Nah dibawa dan kemudian alhamdulillah ini pas lagi hajian.
Oh itu tempat tawaf penuhnya luar biasa. Dan begitu melihat Ka'bah, nah, dia bilang sama jemaah, kita berhenti dulu Bapak Ibu, kita doa. Allahumma, Allahumma. Rombongan saya lewat dari belakang tuh, dia mimpin, barik lana, barik lana. Saya bilang, wah ini apa nih? Fima rozaktana, fima wakina adabana. Sambil lewat saya jawer dia. Bikin malu aja nih, doa makan nih. Meskipun artinya sih bagus tuh. Allah memberi kelana, tapi emang ketahuan nih. Jarang doa. Ya, itu jadi latihan sama ayah bunda. Berlatih, minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Yang belum dapat keturunan, minta keturunan sama Allah. Yang rezekinya sedang sempit, minta dilapangkan. Yang lagi sulit, minta dimudahkan. Yang pokoknya semua hajat kita, minta. Ingat ya, kalimat dahsyat nih. Innallaha ghafurur rahim. Minta ampunan dulu yang banyak sama Allah, nanti sudah berasa dekat. Seolah Allah sudah ampuni, nah minta semua rahmat Allah. Sebut aja rahmat Allah yang di akhirat, rahmat Allah di dunia, minta. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk semuanya. Mintakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair. Baik, ayah dan bunda yang dirahmati Allah.